kedinginan dia, kayak gejala hipotermia. Iya. Dinginnya menggigil parah begini nih, gigit ngancing. Gua nggak sanggup bang, gua nggak sanggup. Panik gue di situ Blay. Bang, gue udah nggak kuat bang, gue pengen mati. Jam 2 malam, gue dengar suara bising, suara langkah kaki yang rame, kayak ada orang evakuasi. Ya Allah, gitu-gitu. Ditambah kondisi hujan deras banget. Salah satu di dalam tenda itu ada yang meninggal. Halo, kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang. Kali ini gue berada di salah satu villa di daerah Bogor, Puncak, bersama Bang Indra dan juga tim YouTube gue dan juga tim YouTube-nya Besok Pagi. Dan di samping gue ada Bang Indra. Bang Indra ini akan sedikit menceritakan terkait pendakiannya ke Gunung Gede, Bang. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita juga kedinginan. Langsung aja Bang, monggo silakan. Oke. Jadi pada saat itu gue melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Sebenarnya jadi waktu itu gue melakukan pendakian gunung ke Gede Pangrango waktu gue masih duduk di bangku kuliah. Tepatnya pada semester 3 ya. Sebenarnya saat melakukan pendakian itu gue nggak mau ngikut, karena pas banget bulannya itu bulan Desember. Jadi pendakian ini gue bersama 3 orang nih. Oke. Termasuk gue diajak lah sama 2 junior gue. Bang, naik gunung yuk gituin. Waduh, nggak dulu dah, sempat gue nolak kan. Cuacanya lagi nggak bagus karena hujan mulu. Nah, akhirnya nggak tahu kenapa terus dirayu terus, akhirnya gue ngikut. Yaudah kalau gitu, mau hari apa naiknya? Hari Rabu bang gituin. Hari Rabu gue naik tuh ke Gede. Gue naik Gede itu via Cibodas. Saat pendakian via Cibodas itu pas baru nyampe base camp, itu hujan deras banget. Sampai gue memutuskan kayaknya pendakian besok aja deh, nggak usah hari ini. Akhirnya memutuskan besok hari. Kenyataannya pas besok harinya itu hujan malah makin deras, jadi hujan lagi keesokan harinya. Kita nunggu sampai siang hari, hujan udah lumayan reda lah. Kita memutuskan untuk naik. Sebelum naik itu biasalah kita mengurusi maksi segala macam, tes kesehatan juga. Akhirnya naik sekitar jam 3 sore. Itu nggak ada rombongan pendaki lah ya. Iya. Karena itu hari biasa sepi juga. Sempet agak kaget juga sih gue, nggak heran gitu. Herannya kenapa? Karena yang gue tahu biasa itu Gede itu selalu rame pendakian, maupun hari biasa, apalagi weekend. Iya. Nah saat itu gue naik bener-bener rombongan gue 3 orang itu. Jalan biasa aja, santai jalan. Sampai pos penyancangan sekitar jam 5 sore. Itu gua mulai rehat lah, makan sore segala macam. Teman gua si Oki ini ngeluh capek, kayaknya gua nggak sanggup deh bang, dia bilang kayak gitu kan. Terus gue bilang ke dia, kalau lo memang nggak sanggup ya udah nggak usah dipaksain, kita turun ke bawah, tapi kita istirahat dulu aja deh bang, agak lama ya. Lo mau tetap lanjut atau gimana? Akhirnya dia mutusin, gue tetap lanjut bang gituin, tapi kita istirahat dulu. Oke. Gue masih ngikutin ritmenya dia. Setelah istirahat sampai lumayan lama, istirahat sampai 2 jam, habis maghrib itu gue mulai jalan kembali tuh. Hujan kembali turun, tapi nggak begitu deras lah, hanya gerimis tapi beserta angin. Naik dari penyancangan habis maghrib, jadi sampai pos air panas itu gue sekitar jam 9 malam. Setelah beberapa langkah jalan, ada 10 kali langkah jalan lah, dia ngeluh, bang gue udah gak kuat bang, gue pengen mati aja gitu. Sok gue kaget denger dia bilang kayak gitu kan. Gue kira dia fisiknya, wah nih anak kenapa nih. Pertama kali gue denger dia pengen bilang gue pengen mati aja bang, gue panik, berdua sama teman gue panik. Akhirnya
Gue putusin, yaudah kita turun malam ini aja ke bawah gituin. Jangan bang, gituin. Udah gue tinggalin aja di sini, lu jalan depanan aja. Wah nggak bisa Ki, akhirnya gue debat lah di situ sama dia ya kan. Nggak bisa begitu Ki, cara lu gituin. Kalau lu emang udah gak kuat, ayo kita turun bareng-bareng gituin. Nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Gitu. Dia minta, yaudah bang rehat. Jadi 10 kali jalan langkah nih ya. Jalan 10 langkah, berhenti, break. Itu breaknya lumayan lama, sekitar 10 menit. 10 kali langkah, break lagi. 10 kali langkah, break lagi. Sampai di air panas jam 9 malam, dia bener-bener ngeluhnya udah epic lah ya. Dia ngeluh, gue udah nggak sanggup bang, gue di sini aja, gue udah nggak mau ngikut lu lagi gituin. Kalau lu mau jalan duluan, jalan aja bang, gue di sini, gue udah sanggup bang, gue pengen mati. Sebenarnya dengar dia pengen mati itu ngomong pengen mati itu beberapa kali bang. Jadi setiap langkah dia break itu, gue pengen mati bang, gue pengen mati, sampai gue bosen ya kan. Di air panas itu kejadian yang paling muncak gue saking emosi ya kan, saking sabar gue udah habis nih. Gue bilang ke dia, mau lu sekarang apa Ki? Gue gituin. Lu gue suruh kita turun bareng, lu nggak mau. Gue ngelanjutin perjalanan, lu bilang lu di sini aja, nggak mau ngikut sama kita gituin. Jadi mau lu gimana gituin. Kalau lu nggak bisa ngikutin cara gue, silakan aja lu mati, gue gituin. Gue sampai kesel tuh ngomong kayak gitu. Omongan dia pengen ngomong mati itu sampai beberapa kali tuh ngomong. Gue kesel, jadi gue pengen pertentangan batin lah ya kan. Ini anak gue pukul apa enggak nih. Akhirnya gue dibilangin sama teman gue tuh, di salah satu teman gue, udah biar gue aja yang iniin. Tenang lah tuh situasi, mulai lagi lah jalan. Jadi gue sempat rehat di pos air panas itu sekitar 2 jam lah, lumayan lama. Sampailah di kandang badak, itu gue udah nggak ngomong sama Oki ya. Jadi Oki masih ngomong ngeluh, gue pengen mati, gue pengen mati, gue pengen mati. Itu beberapa kali dia ngomong, gue udah cuekin aja, gue jalan terus. Jadi yang nge-backup si Oki itu sekarang temen gue. Gue jalan, sampailah di kandang badak jam 11 malam. Sampai di pos kandang badak 11 malam itu ada salah satu rombongan. Dia ada 2 tenda. Dari kejauhan ada 1 tenda yang nyala, yang satunya redup. Anehnya, kok itu tenda nggak ada suaranya sama sekali, sunyi. Tapi ada beberapa bayangan orang di dalam tenda itu kan kelihatan kalau lampu tendanya dinyalain. Nggak ada sama sekali, sunyi. Itu kondisi masih hujan angin, gerimis angin lah. Gue memutuskan menggelar tenda agak jauh dari dia tuh. Jadi rombongan yang 2 orang itu di sebelah, di agak bawah kandang badak, gue di atasnya. Jaraknya sekitar 10 meteran lah. Gue gelar tenda, cuek lah tuh gue kan. Oh mungkin lagi pada capek istirahat, mungkin pikiran gue begitu. Nggak ada tegur sapa sama sekali lah. Misal bang dari mana, nggak ada. Jadi udah flat gitu aja gue gelar tenda. Selesai gue gelar tenda, si Oki kembali ngeluh. Gue udah nggak sanggup bang, gue pengen mati aja di sini. Itu ucapan beberapa kali itu gue gondok, udah gue sangat cuekin banget lah bang. Gue udah cuek banget sama dia. Seralu lah, gue dalam hati gue seralu lah. Tenda udah diriin, dia tidur tuh. Tuh gue masak berdua sama teman gue, masak. Kedinginan dia, kayak gejala hipotermia. Dinginnya menggigil parah begini nih, gigit ngancing. Gue nggak sanggup bang, gue nggak sanggup. Panik gue di situ belai. Akhirnya jaket gunung gue sama jaket gunung teman gue kasih ke dia. Lu pakai ini, gue buka pakaian dia, pakaian lu buka. Gue bukain semua, gue telanjangin, ganti pakaian gue yang kering, pakai jaket gue, pakai sleeping bag gue. Dia bawa sleeping bag juga, jadi pakai sleeping bag 3, sleeping bag teman gue, sleeping bag gue sama sleeping bag dia. Jaketnya 2, jaket gunung gue, jaket gunungnya dia, teman gue. Pakai sama dia, tidur lah tuh dia. Masih kedinginan gak lu? Gak, udah enak, udah hangat. Pokoknya udah gak ngancing lagi kan. Gue udah gak sanggup bang gitu. Pokoknya mau ngomong begitu terus lah. Tidur lah tuh. Gue jadi tidur pada malam itu gak pakai sleeping bag, kosongan aja bang. Gue cuma pakai celana pendek. Dingin banget. Keadaan gue udah capek, dihujanin dari bawah sampai kandang badak. Akhirnya gue tidur tuh. Setelah makan
Jadi gue sempetin makan dulu pada malam itu. Makan malam, si Oki juga gue paksain makan juga kan, tapi dia makannya nggak banyak. Yang penting perutnya keisi. Setelah tidur, jam 2 malam, gue denger suara bising. Suara langkah kaki yang rame, suaranya rame lah itu. Kayak ada orang evakuasi. Oke. Dag 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 dag. Udah itu coba dilipat ini gini. Gue denger itu samar-samar pas lagi itu di jam 2 malam, gue inget banget. Itu kondisi hujan lagi deres banget. Deres. Gue bangunin teman gue samping gue. Blay. Bangun. Lu dengar suara nggak sih? Itu di luar tenda sebelah kenapa ya gitu. Mungkin karena saking ngantuknya, keadaan hujan deras, jadi gue cuek, Blay. Oke. Nggak cuek sih, jadi udah gue terusin tidur. Dia teman gue begitu kan, tidur lagi. Itu gue masih dengerin suara nangis. 2 rombongan pernah itu nangis ya. Ada suara cewek nangis. Ya Allah, gitu. Wah, bising rame lah. Ditambah kondisi hujan deras banget di kandang badak saat itu. Gua melupakan itulah. Gua tidur akhirnya. Bangunlah pagi. Pas gue bangun pagi itu, gue ngeliat di sekeliling tenda gue itu nggak ada tenda yang 2 itu. Oke. Gue di situ nggak berpikir macam-macam, mang anehnya gue di situ. Jadi pas nanti gue ulas di bawah setelah gue turun, gue nggak mikir macam-macam. Jadi gue mikirnya cuma begini, kok tenda yang tadi malam 2 udah nggak ada ya? Oh mungkin dia turun 2 nih, pagi-pagi buta dia turun ke bawah. Akhirnya gue melanjutkan ke puncak gede. Tenda gue tinggal di kandang badak tuh. Itu hari Jumat. Puncak gede hari Jumat. Sekitar sampai puncak gede itu jam 10 pagi lah. Jadi gue jalannya agak siang di kandang badak. Jam 10 pagi sampai puncak gede. Si Oki ngeluhnya makin parah. Masih dengan kata-kata yang sama. Gue pengen mati, Bang. Lagi cerah tuh, Mang. Jadi kebetulan hari Jumat itu pagi cerah. Di puncak gede cerah, nggak ada rombongan pendaki sama sekali, kecuali gue bertiga itu. Cerah. Pas dia ngomong main mati, petir. Dar. Kaget gue. Gue memutuskan untuk turun ke bawah, turun. Oke, langsung gue seret. Turun ayo. Bengong dia ngeliat petir. Anehnya itu cerah cuy. Kalau misalkan mendung ada petir, wajar. Ini keadaan cerah, ada petir. Akhirnya gue turun ke kandang badak. Sebenarnya gue mau mutusin ke puncak Pangrango nih. Jadi gue tanya si Oki, Ki, mendingan lu gak usah ikut deh. Lu tunggu di tenda. Paling gue nanti ke puncak Pangrango 3 jam lah gue turun. Siang jadi gue udah sampai kandang badak. Dia gak mau, gue ikut aja bang, gue takut gini. Nanti lu ngeluh lagi gitu. Gue gak mau nanti di trek itu gue denger keluhan lu lagi kayak gitu. Enggak bang. Kira naiklah ke puncak Pangrango. Masih dengan yang sama, dia ngeluh lagi di tengah perjalanan. Keluhan dia itu kayaknya apa ya menurut gue ya, gue udah masa bodoh lah. Sekarang gue bilangin dari awal, udah lu kita turun aja, dia nggak mau. Kita pengen lanjut, dia maunya suruh ninggal di situ aja, nggak mau ngikut. Jadi serba salah. Singkat cerita sampailah puncak Pangrango sekitar jam 2:30 lah, jam 3-an lah, jam 3 sore sampai foto-foto bentaran, langsung turun tuh ke kandang badak. Turun gue nggak ngecamp lagi tuh, langsung packing turun ke bawah. Sampailah ke base camp Cibodas. Sampai base camp itu perjalanan turun itu sampai pos penyancangan. Anehnya, jadi sampai pos penyancangan itu jam 7 malam gue. Jam 7 malam gue sampai pos penyancangan. Gue jalan. Itu hujan, keadaan hujan emangnya. Jadi malam itu gue dihujanin lagi. Turun dihujanin lagi. Itu gue jalan kok nggak sampai-sampai. Sekitar jam 2 jaman gue di jembatan itu kok nggak sampai-sampai. Si Oki itu teriak, bang, kok kita nggak sampai-sampai ya gituin. Di belakang gue banyak banget yang ngikutin bang. Gue nih orang gue mikir begini,
kecapean nih anak kali, halu ya. Padahal gue juga mikirnya, kok iya nggak sampai ya. Gue ngeliat jam, anjir, ini lama banget, nggak masuk akal nih. Gue inget banget, gue duduk di yang jembatan kayu itu ada kayak space, kayak shelter gitu, space. Gue duduk di situ sekitar 30 menit, ngerokok sebatang. Gue percaya diri aja, dari jalan sampailah tuh keluar dari jembatan itu, Telaga Biru, sampailah ke bawah sekitar jam 11 malam. Lama lah gue itu perjalanan turun itu. Pas sampai pos pemeriksaan simaksi, registrasi segala macam pendakian. Jadi tepat pada hari itu, sehari sebelumnya itu Gunung Gede ditutup pendakian karena ada jatuh korban. Posisi gue masih di atas kan. Jadi hari Kamis, Jumat paginya itu ditutup pendakian Gunung Gede karena ada jatuh korban. Sedangkan gue masih di atas. Jadi gue ditanya nama petugas tempat, kalian yang tadi malam di kandang badak ya? Iya pak, gitu. Emang kenapa pak? Kalian tahu nggak tadi malam ada apa? Saya sih nggak ngeliat apa-apa pak, tapi saya mendengar banyak banget kegaduhan gitu, rame gitu. Ada yang teriak-teriak, keadaan kita juga dicapai banget pak. Udah gitu hujan deras pada malam itu ya kan. Jadi pada malam itu rombongan yang 2 tenda itu mang, salah satu di dalam tenda itu ada yang meninggal. Yang gue dapet itu dia meninggal karena hipotermia. Hipo lagi ya? Kaget gue. Pas gue telusurin, gue tanya-tanya petugas itu, dia meninggalnya jam berapa pak? Karena saya sampai pos kandang badak itu sekitar jam 11 malam. Jadi menurut keterangan dari rombongannya itu dia meninggal sekitar jam 2 jam 3 malam lah. Oke. Udah mulai dievakuasi. Sebenarnya kata petugas itu pas dievakuasi itu dia masih keadaan masih Bernyawa. Nggak sempat ketolong sampai bawah udah Almarhum. Udah meninggal dunia lah. Oke. Di situ gue mulai panik ya kan. Di situ gue mulai Kaget. Iya, di situ gue mulai kaget. Dan yang anehnya lagi tuh, gue mikirnya si Oki sepanjang perjalanan ngomong ngeluh pengen mati, gue pengen mati, sampai kejadian di kandang badak itu ada pendaki yang meninggal juga. Mungkin itu sih Gitu. pengalaman gue naik Gunung Gede yang nggak pernah gue lupain lah ya. Jadi gue naik bareng rombongan, di dalam rombongannya itu ada yang meninggal. Jadi gue mikirnya begini mang, apa jangan-jangan pas gue datang pas sampai pos kandang badak itu si almarhum itu dalam keadaan kritis ya kan? Dan situasi itu dia pada hening. Gue baru berpikir itu setelah gue turun. Oke. Ya mungkin itu aja sih. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupain bang ya? Benar, nggak bisa dilupain. Pengalaman yang nggak bisa dilupain ketika mendaki Gunung Gede melalui Cibodas dan satu rombongan sama korban. Gitulah ya. Nah, banyak sekali nih bang ya kasus-kasus hipotermia pada kurun waktu belakangan tahun inilah. Gitu. Gue juga bingung gitu. Kenapa berani-beraninya orang yang nggak terlalu memahami banget basicnya, tapi dia tetap memaksakan gitu. Sebenarnya naik gunung itu adalah hal berat sih menurut gue, karena itu taruhannya bukan ongkos, taruhannya bukan peralatan, tapi taruhannya adalah nyawa. Ya. Padahal di zaman sekarang kan peralatan canggih bang ya, tapi minim akan ilmu
gitu. Jadi kalau saran gue untuk teman-teman semua, misalkan memang kalian nggak siap, mendingan nggak usah deh. Lebih baik mundur lah. Mending lebih baik mundur. Misalkan kalian fisiknya oke, perlengkapannya oke, tapi ilmu kalian bisa dikatakan tidak memenuhi, mendingan kalian ikut open trip. Tapi ikut open tripnya yang bersertifikasi lembaga pemandu gunung. Jadi apa ya? Di cover gitu, Di Bang. cover. Di covernya dalam artian ya sesuai prosedur gitu. Iya. Kan ada seleksi tuh, Bang, misalnya open trip nggak hanya Dan drop mereka gitu. pun punya lisensi. Esensinya kuat gitu kan. Mendingan kalian ikut aja. Kalau misalkan ini mendingan di rumah aja gitu. Daripada yang pertama nyusahin pihak-pihak ranger gitu kan. bener. Meningkatkan angka kematian di gunung gitu. Terus misalkan ada yang komen, nggak di gunung doang kok, Bang, mati gitu kan. Nah, Di jalan raya iya. kan ada Macem-macem lah ya kan? macem-macemnya. Itu kembali lagi ke nasib sih, Bang, sebenarnya. Iya. Itu. Takdir kita nggak ada yang tahu. Takdirnya emang nggak ada yang tahu, tapi ya ini singgung pertama kali ya, kalau nggak siap ya mendingan mundur. Karena nih taruhannya beneran nyawa gitu, bukan semata-mata nih hobi yang gampang gitu kan. Nah, Bang, pesannya nih, Bang, buat teman-teman semua nih. Oke. Mungkin buat gua pribadi, pesan-pesan yang pengen gua sampein nggak jauh beda mungkin yang tadi dulu jelasin ya. Jadi sedikit agak gua tambahin. Kalau misalkan lu gengsi untuk ngikutin open trip, biasanya ada tuh beberapa orang yang lu orang-orang open trip lu. Iya. Mereka memaksakan untuk jalan sendiri ya. Usahakan ketika lu jalan itu bersama sama orang yang berpengalaman, yang tahu karakteristik gunung yang pengen lu daki lah. Untuk kembali lagi untuk meminimalisir tingkat kematian di gunung. Betul. Kejadian-kejadian kayak gitu udah nggak asing lagi. Dan tambahan, jaga sopan santun, attitude selama pendakian. Sebenarnya nggak di pendakian gunung aja ya, dimanapun kalian berada lah, sopan santun, attitude itu perlu banget dijaga. Gitu ya. Itu aja sih mungkin. Oke, itu pembahasan video kali ini, Bang, ya. Malam ini Bang Indra udah menjelaskan pengalamannya, yang mungkin ini menjadi poin penting untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi gue ingetin, video atau cerita dari Bang Indra ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua yang ketika mendaki Gunung Gede. Ini nggak sama sekali, tapi jadikanlah video ini sebuah pembelajaran buat teman-teman semua. Jadi kalau main naik gunung ya ini loh persiapannya, ini loh yang dibekalin, ini loh ilmunya, ini loh perlengkapannya. Itu harus berkesinambungan, nggak cuma perlengkapan, nggak cuma kesiapan, tapi itu selalu berkesinambungan dan nggak bisa dilepas satu persatu, nggak. Atau harus. Oke, cukup sekian video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.